Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas latihan soal PTS Gasal dari soal-soal yang sudah saya share di Google Classroom kelas 10. Langsung saja ke soal yang pertama. Ya, soal yang pertama yaitu nilai dari 16 pangkat 3/4. 16 sendiri bisa kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Caranya bagaimana? Kalau kalian belum hafal, kalian bisa menggunakan pohon faktor. 16 itu sama dengan 4 kali 4. Kemudian 4 sendiri bisa ditulis 2 kali 2. Di sini juga 2 kali 2. Sehingga 16 itu sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4. Sehingga untuk 16 pangkat 3/4 itu bisa dituliskan 2 pangkat 4 dipangkatkan 3/4. Sehingga diperoleh 2 pangkat 4 kali 3/4. Ini bisa disederhanakan. Hasil akhirnya yaitu 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Lanjut ke soal nomor 2. Bentuk sederhana dari A pangkat negatif 2 dipangkatkan 4 dikali B pangkat 7 dibagi A pangkat 3 B pangkat 5 adalah, nah ini bisa kalian gunakan sifat dari bilangan berpangkat. Jadi ada pangkat dipangkatkan, maka A pangkat negatif 2 dikali 4, kemudian B pangkat 7 dibagi A pangkat 3, B pangkat 5. Yang atas bisa dituliskan A pangkat negatif 8, B pangkat 7 dibagi A pangkat 3, B pangkat 5. Kemudian kita bisa sederhanakan. Dari sini bisa ditulis A pangkat negatif 8 karena di bawah juga ada A pangkat 3. Jika dinaikkan maka pangkat yang awalnya positif menjadi negatif. Kurangi 3. B pangkat 7 kurangi 5. Sehingga diperoleh A pangkat negatif 11, B pangkat 2. Atau bisa dituliskan B pangkat 2 dibagi A pangkat 11. Soal nomor 3. Nilai dari 25 pangkat setengah dikali 81 pangkat 3/4 adalah. Oke, kita bisa tuliskan 25, kita cari 5 kali 5, sehingga 25 sama dengan 5 pangkat 2. Kemudian untuk 81, 9 kali 9 bisa disederhanakan lagi, 3 kali 3, 3 kali 3, sehingga diperoleh 3 pangkat 4. Kalau sudah, kita substitusi ke sini. 25 bisa diganti menjadi 5 pangkat 2, dipangkatkan lagi setengah. Kemudian 81 bisa diubah menjadi 3 pangkat 4, dipangkatkan lagi 3/4. Sehingga 5 pangkat 2 dikalikan setengah, dikali lagi 3 pangkat 4 dikalikan 3/4. Dari sini bisa disederhanakan, ya, sehingga diperoleh 5 pangkat 1 kali 3 pangkat 3, atau sama dengan 5 kali 27 sama dengan 135. Soal nomor 4. Nilai dari 125 pangkat 1/3 dibagi 32 pangkat 1/5. Kita cari dulu faktornya 125 dan 32. 125 karena belakangnya angka 5, kita bagi saja dengan 5, diperoleh 25. 25 adalah 5 kali 5. Sehingga 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Kemudian untuk 32, karena belakangnya angka 2 bisa dibagi 2. Oke, 2 kali 16. 16 adalah 4 kali 4, 4 adalah 2 kali 2.
2 kali 2. Sehingga 32 itu sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. Nah, dari sini kita substitusikan ke sini. 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 1/3. Dibagi. 32 adalah 2 pangkat 5. Dipangkatkan lagi 1/5. Sama dengan 5 pangkat 3 kali 1/3 dibagi 2 pangkat 5 kali 1/5. Nah, di sini bisa disederhanakan sehingga kita peroleh 5 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 1 atau 5 dibagi 2. Bisa dituliskan 5/2 atau sama dengan 2,5. Lanjut ke soal nomor 5. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 9 kali akar pangkat 4 dari 2 pangkat 8 sama dengan, nah, karena bentuk akar kita berarti bicara pangkat pecahan, sehingga akar pangkat 3 dari 3 pangkat 9 itu bisa dituliskan 3 pangkat 9 dipangkatkan 1/3. Oke, kemudian akar pangkat 4 dari 2 pangkat 8 bisa dituliskan 2 pangkat 8 dipangkatkan 1/4. Nah, dari sini kan kita nanti bisa peroleh 3 pangkat 9 dipangkatkan lagi 1/3. 3 pangkat 9 kali 1/3 sama dengan, ini bisa disederhanakan, 9 dibagi 3 adalah 3, sehingga 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian untuk 2 pangkat 8 dipangkatkan 1/4, 2 pangkat 8 kali 1/4 sama dengan, nah ini bisa disederhanakan, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga untuk soal akar pangkat 3 dari 3 pangkat 9 dikali akar pangkat 4 dari 2 pangkat 8 itu sama dengan 27 dikali 4 sama dengan 108. Soal nomor 6. Bentuk sederhana dari akar 20 ditambah akar 45 adalah, ya, yang kita cari adalah akar 20 dan akar 45. Bisa menggunakan pohon faktor seperti yang tadi, 20 adalah 4 kali 5. Ya. Kemudian akar 45. 45 kita bisa cari faktornya dari 9 kali 5. Nah, jika kita masukkan ke dalam bentuk akar 20 itu sama dengan akar 4 kali 5 ditambah akar 9 kali 5. Yang bisa keluar dari akar, ini akar pangkat 2, ya. Jadi 4 itu bisa keluar dari akar pangkat 2. Hasilnya 2 akar 5 ditambah yang di sini yang bisa keluar adalah 9. Akar dari 9 yaitu 3. Yang tidak bisa keluar adalah 5 sehingga 3 akar 5. 2 akar 5 tambah 3 akar 5 sama dengan 5 akar 5. Lanjut ke soal nomor 7. Bentuk sederhana dari akar 27 kurangi akar 48 adalah, nah, akar 27 bisa ditulis akar 9 kali 3 dikurangi akar 48 adalah 16 kali 3. Nah, yang bisa keluar dari akar yaitu yang depan akar 9 kali 3, maka 9-nya bisa keluar dari akar yaitu 3. Nah, 3 yang di sini tetap di dalam akar sehingga akar 27 itu sama dengan 3 akar 3 kurangi akar 16 itu adalah 4. Kemudian yang akar 3-nya tidak bisa keluar. Sehingga 3 akar 3 kurangi 4 akar 3 sama dengan negatif 1 akar 3. Atau boleh dituliskan negatif akar 3. Lanjut ke soal nomor 8. Hasil perkalian dari
akar 2 tambah akar 3 dikalikan akar 2 kurangi akar 3 adalah, nah, jika kalian lupa mengenai rumus A tambah B dikali A kurangi B itu sama dengan apa? Nah, kalian bisa menggunakan sifat distributif, yaitu perkalian pelangi ya. Tuh, jadi akar 2 kali akar 2 adalah 2, kemudian akar 2 dikali negatif akar 3 adalah kurangi akar 6, kemudian ini plus akar 3 dikali akar 2 yaitu plus akar 6, kemudian akar 3 kali min akar 3 kurangi 3. Sehingga kita peroleh 2 kurangi akar 6 tambah akar 6 ini adalah 0 ya. Kemudian kurangi 3. 2 tambah 0 kurangi 3, 2 kurangi 3 sama dengan negatif 1. Nah, jika kalian hafal A tambah B kali A kurangi B, kita bisa langsung tuliskan A kuadrat kurangi B kuadrat. Nah, di sini yang dicari akar 2 tambah akar 3 dikali akar 2 kurangi akar 3. Nah, A-nya adalah akar 2, B-nya adalah akar 3. Sehingga kita bisa tuliskan akar 2 kuadrat kurangi akar 3 kuadrat sama dengan 2 kurangi 3 sama dengan negatif 1. Nah, ini sama. Oke, sama. Lanjut ke soal nomor 9. Bentuk rasional penyebut dari 81 dibagi 3 akar 3 adalah, ya, untuk merasionalkan penyebut kita kalikan sekawan. Lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 3 akar 3. Sekawannya kita bisa tuliskan 3 akar 3 atau hanya akar 3 saja boleh. Sama dengan yang atas 81 kali akar 3, yang bawah 3 akar 3 kali akar 3. Sehingga diperoleh 81 akar 3 dibagi 3 kali akar 3 kali akar 3 adalah 3. Dari sini bisa disederhanakan 81 akar 3 dibagi 9 atau sama dengan, nah, ini adalah 9. 9 akar 3. Soal nomor 10. Bentuk sederhana dari 4 dibagi akar 2 tambah 1 adalah, nah, kita kalikan sekawan dari penyebutnya. Akar 2 tambah 1. Sekawannya adalah akar 2 kurangi 1 dibagi akar 2 kurangi 1. Yang atas kita peroleh 4 kali akar 2 kurangi 1. Yang bawah diperoleh akar 2 tambah 1 dikalikan akar 2 kurangi 1. Yang atas tetap ditulis 4 kali akar 2 kurangi 1. Yang bawah seperti tadi yang sudah dibahas di soal sebelumnya, akar 2 tambah 1 kali akar 2 kurangi 1 bisa kita tuliskan akar 2 kuadrat kurangi 1 kuadrat. Sama dengan 4 kalikan akar 2 kurangi 1 dibagi. Akar 2 kuadrat adalah 2, kurangi 1 kuadrat adalah 1. Sehingga 4 akar 2 kurangi 1 dibagi 1 atau sama dengan 4 kali akar 2 kurangi 1. Dengan sifat distributif diperoleh 4 akar 2 kurangi 4. Nah, ini sifat distributif ya. Nah, kita peroleh yang bawahnya ini. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Nilai dari 2 log 32 adalah, kita masuk ke materi logaritma. 2 log 32, kita ubah dulu. 32 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Nah, di soal sebelumnya kalian peroleh 32 adalah 2 pangkat 5. Dengan sifat logaritma, karena ada pangkat yang di belakang, kita bisa ke depan. 5 kali 2 log 2.
sehingga 5 kali 1 sama dengan 5. 2 log 32 itu sama dengan 5. Lanjut ke soal nomor 12. Nilai dari 3 log 75 kurangi 3 log 25. Ya, di sini bilangan pokoknya sama, yaitu 3. Karena sama-sama 3, di sini 3 log 75 dikurangi 3 log 25, bisa kita tuliskan 3 log yang depan adalah 75 dibagi yang belakang 25 sama dengan 3 log 75 dibagi 25 sama dengan 3, sehingga 3 log 3 kita peroleh 1. Lanjut ke soal nomor 13. 9 log 15 kali 15 log 5 kali 5 log 9. Masih ingat sifat logaritma A log B kali B log C dikali C log D sama dengan, nah karena ini sama, kemudian ini juga kita bisa tuliskan A log D. Dari soal ini kita peroleh 9 log 15 dikali 15 log 5 dikali 5 log 9. Nah, karena ini sama, kemudian ini sama, kita bisa tuliskan 9 log 9. 9 log 9 sama dengan 1. Kemudian nomor 14. 5 log 5 pangkat 3 tambah 3 log 9 kurangi 2 log 8 sama dengan, ya, 5 log 5 pangkat 3 ditambah 3 log 9, ya, 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian dikurangi 2 log 8. 8 adalah 2 pangkat 3. Sehingga bisa dituliskan 5 log 5 pangkat 3, ada pangkat di belakang 3, maka bisa maju 3 kali 5 log 5 ditambah 2 kali 3 log 3 dikurangi 3 kali 2 log 2 sama dengan 3 kali 5 log 5, 1 ditambah 2 kali 3 log 3, 1 kurangi 3 kali 2 log 2, 1. Sehingga 3 tambah 2 kurangi 3 sama dengan 2. Lanjut ke soal nomor 15. Jika log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 0,4771, maka nilai dari log 12 adalah, nah, yang diketahui adalah log 2 dan log 3. Kemudian log 12 kita ubah dulu menjadi suatu logaritma yang unsurnya ada 2 dan 3. Kita tahu 12 itu adalah 4 kali 3, sehingga log 12 bisa dituliskan log 4 dikali 3. Nah, log 4 kali 3 bisa diubah log 4 ditambah log 3. Sama dengan log 4 adalah 2 pangkat 2 ditambah log 3. Nah, ada pangkat di belakang, bisa maju ke depan. 2 kali log 2 ditambah log 3. Nah, tinggal dimasukkan 2 kali log 2-nya adalah 0,3010 ditambah 0,4771. Kita bisa tuliskan 2 kali 0,3010 adalah 0,6020 ditambah 0,4771. Oke, 0,6020 tambah 0,4771 ditambahkan 19710. Jadi kita peroleh 1,4771.
0,0791. Lanjut ke soal nomor 16. Nah, kita masuk ke persamaan linear satu variabel. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 kali X tambah 9 dikurangi X sama dengan 25 adalah menggunakan sifat distributif. 3 kali X tambah 9 bisa kita tuliskan 3 kali X 3X tambah 3 kali 9, 27. Kurangi X sama dengan 25. 3X kurangi X itu adalah 2X. Kemudian 27-nya pindah ke kanan. Kita peroleh 25 kurangi 27. Jadi yang ada X dikumpulkan sendiri, yang tidak ada X-nya dikumpulkan sendiri. 2X sama dengan 25 kurangi 27 adalah negatif 2. Sehingga diperoleh X-nya adalah negatif 2 dibagi 2. X sama dengan negatif 1. Ya, jadi nilai X yang memenuhi persamaan 3 kali X, ya 3 kali X tambah 9 kurangi X sama dengan 25 adalah negatif 1. Kemudian nomor 17. Nilai P yang memenuhi persamaan setengah kali 5P kurangi 2 sama dengan 1/4 kali 2P tambah 12 adalah, oke kita tuliskan ulang, setengah kali 5P kurangi 2 sama dengan 1/4 kali 2P tambah 12. Nah, karena ini ada setengah, 1/4 bisa kalikan semuanya dengan 4. Ya, jadi KPK dari 2 dan 4 penyebutnya ini. Oke, langsung setengah kali 4 adalah 2. 5P kurangi 2 sama dengan 1/4 kali 4 adalah 1. 2P tambah 12. Ya, ini diperoleh 10P kurangi 4 sama dengan 2P tambah 12. Yang ada P-nya dikumpulkan jadi 1, 10P kurangi 2P sama dengan 12 tambah 4. Sehingga 8P sama dengan 16. P-nya sama dengan 16 dibagi 8 sama dengan 2. Ya, jadi nilai P yang memenuhi persamaan tersebut adalah 2. Bisa juga cara yang kedua, kita tuliskan seperti ini. 5P kurangi 2 dibagi 2. Ya, jadi ini 1 kali 5P kurangi 2 adalah 5P kurangi 2 dibagi 2. Sama dengan 2P tambah 12 dibagi 4. Nah, kalau sudah kita kalikan silang. Oke, dikalikan silang seperti ini. 4-nya dikali 5P kurangi 2. Kemudian 2-nya dikali 2P tambah 12. Di sini diperoleh 20P kurangi 8 sama dengan 4P ditambah 24. Nah, kemudian 20P kurangi 4P sama dengan 24 ditambah 8. 16P sama dengan 32, P-nya sama dengan 32 dibagi 16 sama dengan 2. Nah, ini sama. Jadi, boleh menggunakan cara yang sebelah kiri, boleh juga yang sebelah kanan. Lanjut ke soal nomor 18. Nilai Y yang benar untuk persamaan 2 kurangi Y dibagi 4 sama dengan Y tambah 5 dibagi negatif 3 adalah dengan cara yang sama seperti nomor sebelumnya. 2 kurangi Y dibagi 4 sama dengan Y tambah 5 dibagi negatif 3. Nah, kita kalikan silang. Maka diperoleh negatif 3 kali 2 kurangi Y sama dengan
4 dikali Y tambah 5. Oke, negatif 3 kali 2 adalah min 6, negatif 3 kali min Y ditambah 3Y sama dengan 4Y tambah 20. Ya, jadi kalau perkalian seperti ini gunakan sifat distributif. Kemudian yang ada Y-nya kita kumpulkan jadi satu. Misalkan kita kumpulkan ke yang sebelah kiri ya, ruas kiri. 3Y kurangi 4Y sama dengan, di sini yang tetap adalah 20, yang pindah min 6 pindah ke kanan jadi plus 6. Negatif Y sama dengan 26, sehingga Y sama dengan 26 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 26. Jadi nilai Y yang benar untuk persamaan di atas ini adalah negatif 26. Lanjut ke soal nomor 19. Nilai X yang memenuhi persamaan 2X tambah 7 dibagi 3 ditambah X tambah 4 dibagi 2 sama dengan 8X kurangi 4 dibagi 6 adalah, dengan cara seperti yang sebelumnya ya, kita kalikan semuanya dengan KPK dari 3, 2, dan 6. Tentu saja di sini kalikan 6. Oke, 6 kali 2X tambah 7 dibagi 3. Kemudian ditambah 6 kali X tambah 4 dibagi 2. Sama dengan 6 kali 8X kurangi 4 dibagi 6. Ya. Ini bisa disederhanakan, 2 di sini 1, di sini 3, ini 1, kemudian ini 1, 1. Kita gunakan sifat distributif, diperoleh 4X tambah 14 ditambah 3X tambah 12 sama dengan 8X kurangi 4. 4X tambah 3X adalah 7X ditambah 14 tambah 12, 26 sama dengan 8X kurangi 4. 7X kurangi 8X sama dengan min 4 kurangi 26. Kita peroleh negatif X sama dengan negatif 30. X sama dengan 30. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan 30. Lanjut ke soal nomor 20. Himpunan penyelesaian dari 3X kurangi 2 lebih dari sama dengan 8 tambah 5X adalah, ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel. 3X kurangi 2 lebih dari sama dengan 8 ditambah 5X. Sama dengan yang penyelesaian persamaan linear satu variabel, kita kumpulkan yang ada X-nya. 3X kurangi 5X. Tandanya masih tetap ya, 8 min 2 pindah ke kanan tambah 2. 3X kurangi 5X adalah negatif 2X lebih dari sama dengan 10. Ini tandanya masih tetap. Kemudian di sini X yang karena di sini masih min 2, maka 10 nanti akan dibagi dengan min 2 ya untuk memperoleh nilai X-nya. Tetapi karena dibagi bilangan negatif, maka tandanya juga berubah. Awalnya lebih dari sama dengan, karena dibagi bilangan negatif, maka tandanya berubah jadi kurang dari sama dengan. Sehingga kita peroleh X kurang dari sama dengan negatif 5. Kemudian soal nomor 21. Himpunan penyelesaian dari 5 dikali X kurangi 3 kurang dari 7 dikali X tambah 1 adalah, menggunakan sifat distributif kita peroleh 5X kurangi 15 kurang dari 7X ditambah 7.
Nah, yang ada X-nya dikumpulkan jadi 1, yang tidak ada juga dipindah. Nah, kita peroleh 5X kurangi 7X kurang dari 7 tambah 15. 5X kurangi 7X adalah negatif 2X, kurang dari 7 tambah 15 adalah 22. Untuk memperoleh nilai X, 22 ini kita bagi dengan negatif 2. Karena dibagi bilangan negatif, tanda yang di sini berubah jadi lebih dari. Jadi awalnya kurang dari, karena dibagi bilangan negatif, tanda berubah menjadi lebih dari. Sehingga kita peroleh X lebih dari negatif 11. Itu adalah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 5 kali X kurangi 3 kurang dari 7 kali X tambah 1. Nih ya. Tuh. Jika dituliskan, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X-nya lebih dari negatif 11 dan X anggota bilangan real. Lanjut ke soal nomor 22. Penyelesaian dari pertidaksamaan negatif 2 kurang dari 2X ditambah 4 kurang dari 6 adalah. Nah, dari sini kita bisa membaginya menjadi dua kasus. Yang pertama, negatif 2 kurang dari 2X tambah 4. Yang kedua adalah 2X tambah 4 kurang dari 6. Ini yang pertama, yang ini yang kedua. Oke. Nah, dari ini kita peroleh negatif 2 kurang dari, oke, kita tuliskan lagi. Kemudian yang tidak ada nilai X-nya kita pindah. Negatif 2 kurangi 4 kurang dari 2X. Negatif 6 kurang dari 2X. Nah, X ini nanti negatif 6 dibagi 2. Karena dibaginya bilangan positif, maka di sini tandanya tetap. Sehingga X-nya nanti lebih dari negatif 3. Untuk yang sebelah kanan, 2X tambah 4 kurang dari 6. 2X kurang dari 6 kurangi 4. 2X kurang dari 2. X-nya ini nanti 2 dibagi 2. Karena dibaginya bilangan positif, maka tandanya tetap. X kurang dari 1. Nah, jika digabungkan, maka penyelesaiannya, ya, himpunan penyelesaiannya nanti adalah X sedemikian hingga negatif 3 kurang dari X. Ini yang pertama, yang kedua X kurang dari 1. Oke, ada cara lain untuk mengerjakan soal nomor 22, yaitu penyelesaian dari pertidaksamaan negatif 2 kurang dari 2X tambah 4 kurang dari 6. Ya, jadi negatif 2 kurang dari 2X tambah 4 kurang dari 6. Nah, kita akan mencari penyelesaiannya, jadi mencari nilai X-nya. Bagaimana caranya? Untuk mencari nilai X, seperti biasa kita sisakan X di sini, ya kan? Nah, yang tambah 4 atau plus 4 ini kita pindah ke kanan dan ke kiri. Jika kita pindah ke kanan, kita peroleh 6 kurangi 4. Jika kita pindah ke kiri juga sama, negatif 2 kurangi 4. Oke, sehingga yang kiri negatif 2 kurangi 4 kita peroleh negatif 6 kurang dari 2X kurang dari 6 kurangi 4 adalah 2. Kemudian untuk menyisakan X di sini, maka kedua ruas, yang kanan, yang paling kanan dan yang paling kiri harus dibagi dengan 2. Sehingga 2 dibagi 2, ya, karena ini pembaginya positif maka tandanya sama. Kemudian yang negatif 6 juga dibagi 2. Ini juga pembaginya adalah positif, bilangan positif, sehingga tandanya sama. Oke, sehingga diperoleh negatif 6 dibagi 2, negatif 3 kurang dari X kurang dari 1. Nah, himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis X sedemikian hingga negatif 3 kurangi X kurang dari 1
X-nya anggota bilangan real. Yaitu contoh penyelesaian dari soal nomor 22. Lanjut ke soal nomor 23. Kita masuk ke nilai mutlak. Hasil dari nilai mutlak 5 kurangi 10 kurangi 7 adalah, langsung dihitung seperti biasa ya, 5 kurangi 10 kurangi 7 sama dengan 5 kurangi 10 negatif 5 kurangi 7 negatif 12. Gini, karena ini nilai mutlaknya, jadi semua bilangan yang masuk ke tanda mutlak ini hasilnya adalah positif, karena nilai mutlak sendiri itu artinya adalah jarak suatu bilangan dengan 0 ya. Tuh. Bisa dilihat di materi nilai mutlak. Lanjut ke soal nomor 24. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x tambah 3 sama dengan 3, yaitu, ya kita tuliskan 3x tambah 3 sama dengan 3. Ini mutlak ya. Bisa dibagi kasus ya. Yang pertama, 3x ditambah 3 sama dengan 3. Dan yang kedua adalah 3x tambah 3 sama dengan negatif 3. Nah, kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, 3x tambah 3 sama dengan 3. 3x sama dengan 3 kurangi 3. 3x sama dengan 0. X sama dengan 0 bagi 3 sama dengan 0. Jadi yang pertama kita peroleh X-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 3x ditambah 3 sama dengan negatif 3 ya. 3x sama dengan negatif 3 dikurangi 3. 3x sama dengan negatif 6. X-nya sama dengan negatif 6 dibagi 3. Sama X sama dengan negatif 2. Oke. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,0. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Lanjut ke soal yang terakhir. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x kurangi 2 kurangi dari sama dengan 4. Kita bagi kasus. Yang pertama, 2x kurangi 2 kurang dari sama dengan 4. Yang kedua, 2x kurangi 2, hati-hati di sini. Yang satunya adalah min 4. Jadi tandanya juga berubah. Oke, lanjut kita selesaikan satu persatu. 2x kurang dari sama dengan 4 tambah 2. 2x kurang dari sama dengan 6. X-nya 6 dibagi 2. Karena dibagi bilangan positif, maka tandanya tetap. Sehingga kita peroleh X kurang dari sama dengan 3. Kemudian yang kasus kedua, 2x kurangi 2 lebih dari sama dengan negatif 4. Sehingga 2x lebih dari sama dengan negatif 4 tambah 2. 2x lebih dari sama dengan negatif 2. X nanti negatif 2 dibagi 2. Karena pembaginya positif, tandanya tetap. Sehingga X lebih dari sama dengan negatif 1. Jika digambarkan di garis bilangan yang pertama, X kurang dari sama dengan 3. Ya, misalkan 3 ada di sini. Nah, kurang dari sama dengan 3. Ini bulat penuh, kemudian ke kiri. Ini adalah daerah penyelesaian untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, X lebih dari sama dengan min 1. Misalkan min 1 ada di sini, karena lebih dari sama dengan, ini penuh, kemudian ini ke kanan. Ya, ini adalah daerah penyelesaian untuk kasus yang kedua. Nah, penyelesaian dari pertidaksamaan ini kita cari irisannya. Jika kita tarik garis lurus, nah seperti ini.
Di sini adalah penyelesaiannya antara negatif 1 dan 3. Nah, X-nya ada di tengah-tengah. Sehingga bisa ditulis himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga negatif 1 kurang dari X kurang dari 3. X anggota bilangan real. Ya. Oke, sekian pembahasan latihan soal PTS Gasal. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga memperoleh hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.